Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Neng Agustiani Suci Septiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Kalteks Riau dengan NIM 2357301093. Baiklah, pada video pertemuan 7 di mata kuliah framework lanjutan ini, saya akan menjalankan hasil kuis saya yang dimana ketentuannya itu terdapat di sini, yang dimana pada pernyataan pertama yaitu modul sebelumnya itu kita sudah membuat dashboard, order, dan customer. Nah, kemudian kami akan menambahkan menu baru, menu yaitu food dan login. Nah, di mana di sini nanti akan berisikan nested routing sesuai dengan kebutuhan menunya. Nah, selain itu di sini kita akan membuat navigasi antar menu dan sub agar pengguna dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Kemudian ketentuan keempat itu jika pengguna mengakses alamat URL yang tidak tersedia, maka yang pertama adalah tampilan 404 untuk halaman URL tidak ditemukan. Kemudian yang kedua 401 itu halaman jika pengguna tidak memiliki akses, yaitu misalnya jika email dan password mereka itu tidak dicantumkan. Nah, kemudian yang keenam itu pastikan tampilan setiap halaman child menunjukkan nama halamannya masing-masing. Contohnya itu jika di bagian customer, maka itu nanti jika diklik menampilkan customer list, atau di order maka akan menampilkan order list. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian codingannya terlebih dahulu. Nah, kita tetap menggunakan folder yang file yang pertemuan 5 kemarin ya. Kita hanya menambahkan di bagian food dan login. Nah, di bagian food ini berisikan hampir sama seperti di bagian order, hanya saja kita sesuaikan di mana di sini kita menambahkan dia itu formnya itu adalah bagian kategori. Nah, di kategori ini ada terdapat inputan nama kategori, deskripsinya, terus statusnya itu aktif atau non aktif, itu di bagian foodnya. Nah, di sini ada button submitnya juga. Kemudian di bagian login. Nah, ketentuan di bagian login ini yaitu jika dia itu memiliki akses emailnya yang tercantum, maka dia itu akan redirect ke halaman dashboard. Jika email dan passwordnya itu tidak tercantum, maka dia akan meredirect ke halaman 401. Nah, di sini kita udah setel email dan passwordnya, yaitu emailnya Neng24 dan passwordnya ini. Nah, kita akan redirect dia tuh ke dashboard. Kemudian jika bukan itu, maka dia akan ke 401 not authorized. Nah, ini dia. Kita akan set email dan passwordnya. Nah, selain itu, adapun komponen tambahannya itu di sini ya. Di bagian private root. Nah, private root ini jika dia itu membuka URL yang bebas ya, selain dari menu yang ini ada 4 nih. Ada dashboard, customer, order, sama food. Selain itu, maka itu tampilannya itu akan berpindah ke 404 yang dimana itu halamannya itu tidak ditemukan seperti itu. Kemudian tambahan untuk bagian 401 kita juga membuat
Ini ya, untuk 404. Oke, baiklah di sini ada tambahan untuk 401 itu ya, filenya itu kan kita membuat file juga, yaitu dengan nama not authorized, yang dimana jika si pengguna ini ya mengakses emailnya itu berbeda, maka ini tampilannya email dan passwordnya kan sudah kita setel. Nah, maka di situ akan muncul kode 401 dan kalimatnya itu teksnya, maaf Anda tidak memiliki izin untuk mengakses halaman ini. Kemudian jika pengguna itu mengakses selain dari halaman dashboard, food, order sama customer, maka itu halaman itu tidak ditemukan, maka akan muncul kode 404. Nah, dengan teks halaman tidak ditemukan. Nah, kemudian kita jangan lupa mengimport setiap komponen yang telah kita buat. Nah, di sini saya sudah mengimport komponen untuk 401, 404, login sama food-nya. Oke, setelah kita import tuh jangan lupa untuk pemanggilan rootnya. Nah, di sini kita memanggil di bagian ini 401 sama bagian customer enggak food dan loginnya. Kemudian di main JXX-nya juga jangan lupa kita import login food 401 sama 404. Nah, ini dia. Sudah, ini juga sudah. Ini bagian foodnya. Oke, kita cek di indeks HTML itu memanggil pertemuan 5. Oke, langsung kita coba untuk menjalankan. Oke. Nah, kita coba login dulu ya teman-teman. Kan tadi untuk email dan passwordnya itu sudah kita setel ya kan. Nah, kita coba memasukkan email dan password yang bukan dari logikanya tadi. Kita coba. Nah, kita klik login. Nah, maka di sini ada tampilan dengan kode 401 yang dimana unauthorized access. Jadi kita tidak memiliki akses untuk halaman ini. Jadi kita kembali ke login. Nah, seperti itu. Dia akan mengarahkan kita ke login. Terus kita masukkan saja email dan password yang telah kita tetapkan. Ini ketentuannya. Nah, kita login. Nah, maka dia akan nge-redirect ke halaman dashboard. Nah, seperti ini halaman dashboard kita. Kemudian kita coba untuk ke halaman order. Di sini ada order ID, nama pembeli, tanggal order, total harga, sama alamat pengirim. Oke, baiklah. Selanjutnya itu yaitu di bagian customer. Nah, di sini saya membuat datanya itu dengan data dummy yang dimana terdapat
5 customer. Nah, tampilannya itu ada tampilan nama mereka, email, mencantumkan email, terus nomor teleponnya, kemudian kapan mereka bergabung, serta statusnya itu yaitu aktif atau tidak aktifnya mereka. Nah, karena belum bisa men-CRUD kan, maka kita kalau ingin menambahkan data itu masuk saja ke bagian codingan file folder yang bagian customer. Nah, selanjutnya yaitu untuk bagian food di sini itu misalnya ada nama kategori makanan kita akan mengkreatkannya apa. Kemudian kita createkan deskripsinya dari deskripsi kategori makanan yang kita buat. Misalnya makanan ringan gitu. Terus kita deskripsikan makanan ringan itu apa? Makanan yang praktis itu. Statusnya apa? Itu misalnya di sini terdiri dari dua, aktif dan non aktif. Kemudian kita simpan. Nah, karena belum bisa CRUD, jadi sampai situ terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk bagian yang 404 tadi nih. Nah, 404 itu kan selain dari yang tampilan sidebar kita ini ya, yang dashboard, order, customer, sama food. Nah, dari itu, maka kita akan terserah kita mau manggil apa. Misalnya kita manggil dia itu help. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. 404 halaman tidak ditemukan. Tuh. Oke, mungkin itu saja hasil dari pertemuan 7 saya di kuis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.